Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, antrean panjang pelantikan 50.000 lebih kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024 terjadi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis kemarin. 50.183 petugas KPPS dilantik di lapangan CNI Kembangan, Jakarta Barat untuk bertugas selama pemilu di kawasan Jakarta Barat. Banyaknya jumlah petugas KPPS yang dilantik membuat antrian panjang terjadi. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon petugas. Salah satunya adalah syarat administratif. Petugas KPPS minimal harus berijazah SMA. Sementara usia maksimal 55 tahun. Petugas KPPS ini akan menerima honor sekitar 1,2 juta rupiah. Tidak hanya di Jakarta Barat, Kamis kemarin KPU RI juga serentak menggelar pelantikan KPPS di seluruh Indonesia. Pemirsa, organisasi masyarakat dan OKP gelar silaturahmi dengan Kapolres dan juga memberikan pernyataan sikap guna menjaga keamanan dan juga ketertiban saat pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Ketua Front Pemuda Muslim Maluku, Umar K, menyampaikan pernyataan sikap guna menjaga Kamtibmas di wilayah Jakarta Timur di saat pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Dalam pernyataan sikap turut hadir Kapolres Jakarta Timur serta para pimpinan organisasi masyarakat dan OKP se-Jakarta Timur. Dua poin penting pernyataan sikap dari FPMM antara lain menjaga ketertiban dari ulah para bandit, gangster dan juga aksi tawuran dan siap memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di saat pelaksanaan pemilu 2024. TPS dengan penegakan hukum sesuai dengan aturan, beliau menunggu perintah atau aturan penambahan. Saya atas nama teman-teman Ormas menawarkan diri untuk bersama-sama membantu menjaga ketertiban dan keamanan di saat hari. Badan Advokasi Keadilan Ganjar Mahfud atau Bakigama 03 mendukung jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Bakigama 03 meminta agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya menghentikan proses hukum kasus tersebut. Badan Advokasi Keadilan Ganjar Mahfud atau Bakigama 03 terus memberi dukungan moral dan advokasi kepada jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono. Dalam konferensi pers di Jakarta Kamis kemarin, Bakigama 03 meminta Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk menunda dan menghentikan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang tengah dihadapi Aiman. Menurut Bakigama 03, kasus ini tidak boleh dilanjutkan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengutarakan pendapat. Besok kita akan mendampingin saudara Aiman Wicaksono dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita meminta Polda Metro Jaya, kita meminta Bapak Kapolri untuk menunda proses-proses pemeriksaan kepada saudara Aiman Wicaksono. Nah, terkait dengan kasus yang menimpa saya sampai hari ini merasa bahwa ini sama sekali tidak ada unsur pidananya. Ya, kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan juga oleh media massa nasional. Saya adalah warga negara yang punya hak untuk mengingatkan. Jangan sampai kemudian hak warga negara untuk mengingatkan itu kemudian dikriminalisasi, apalagi dipidana. Aiman dipanggil untuk kembali diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi Jumat pagi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Status perkara terkait pernyataan Aiman yang menyebut polisi tidak netral dalam pemilu telah naik ke tingkat penyidikan. Dari Jakarta, Ismalia, Dimas Winardi, M. Indra, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan parkir Stadion Haji Agus Salim, Kota Padang. Dalam orasinya, Anies menyampaikan jika ia terpilih jadi presiden akan melakukan perubahan di segala sektor, terutama sektor ekonomi dan juga lapangan pekerjaan. Mengenakan kemeja putih, Anies datang dan menyapa ribuan simpatisan yang telah menunggunya di lapangan parkir Stadion Haji Agus Salim, Kota Padang.
Dalam kampanye turut dihadiri oleh Ketua DPW PKS Sumbar, Mahyaldi, serta petinggi partai pengusung lainnya. Di kampanye terakhirnya di Sumatera Barat, Anies menyampaikan jika ia terpilih jadi presiden, maka akan melakukan perubahan di sejumlah sektor, diantaranya sektor ekonomi dan juga lapangan kerja. Dalam kampanyenya, Anies juga menyoroti politik dinasti dari petinggi salah satu kubu capres. Perjuangan kita bersama, PKD dan 14 Februari, dan secara khusus kita harus kerja bersama-sama dengan manfaat yang besar saja. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut ratusan santriwati saat mengunjungi pondok pesantren Ngrukem Sewon Bantul. Ganjar menyempatkan diri makan bareng bubur merah putih bersama dengan beberapa pengasuh ponpes dan menyuapi beberapa orang santri. Ratusan santriwati pondok pesantren An-Nur Ngrukem Sewon Bantul menyambut antusias kedatangan Capres Ganjar Pranowo. Mereka pun berebut untuk berjabat tangan dan mencium tangan Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes An-Nur, Kiai Haji Yasin Nawawi, para pengasuh Ponpes dan para santri. Ganjar juga menyempatkan diri makan bersama santri dan kiai. Pak santri dan pengasuh Ponpes bahkan menyuapi sejumlah santri dengan bubur merah putih. Jelaskan oleh Pak Ganjar bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya di Rewangi jadi kena mobil menjual dari dan sebagainya. Inilah yang menjadi nilai-nilai yang harus kita teladani bahwa hidup ini tidak ujub-ujub selalu mewah, sukses tidak mesti dari bawah, dari tangga ke tangga akhirnya menjadi orang seperti Pak Ganjar. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berkomitmen akan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Pekon Balak, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Kamis pagi. Kedatangan Mahfud disambut dengan adat Kepkasian Pernong dan tarian serta atraksi silat Kepkasian Pernong. Pemirsa, Mahfud MD menerima gelar Adok Angkon Muari Bangsawan dari Kerajaan Kepaksian Pernong Paksi Paks Kalabrak. Cawapres nomor urut 3 ini mendapat gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum dan diberi lencana emas Aur Subatang di tengah Padang yang berarti bangsawan pemberani yang menegakkan hukum. Setelah penerimaan gelar adat, Mahfud MD melanjutkan kegiatan ke Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Waiteno untuk melakukan kampanye akbar. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, bertemu ribuan ibu-ibu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk bersilaturahmi. Kegiatan ini menjadi rangkaian kegiatan safari politik Atikoh di Jawa Timur. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mendatangi beberapa lokasi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis siang. Lokasi pertama yakni di Yosowilangun, di mana ribuan warga sekitar dan sukarelawan yang mayoritas ibu-ibu antusias menyambut kedatangan Atikoh. Atikoh pun menyampaikan salah satu program andalan Ganjar Mahfud seperti satu keluarga miskin satu sarjana, hingga sekolah vokasi yang seluruhnya dibiayai oleh negara berkolaborasi dengan dunia industri. Kalau saya sat ya Bu. Pergi keluar, wah itu. Terima kasih pada Mas Agus, Pak Solihin. Pemirsa, putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, mengunjungi kampung wisata budaya di Desa Dokan Karo, Sumatera Utara. Selain belajar tentang budaya suku Karo, Alam juga mengajak warga menulis pesan yang akan disampaikan kepada Ganjar Pranowo. Muhammad Zinedin Alam Ganjar, putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengunjungi kampung wisata budaya di Desa Dokan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kehadiran Alam disambut hangat oleh warga. Alam datang untuk melihat langsung dan belajar tentang rumah adat, tarian, dan alat musik suku Karo. Luar biasa lah ya. Ini kayak masih banyak berarti di sini di Tambakku, karena emang bukan itu sebagai bentuk berkat dan doa semoga semua apa yang diinginkan apa yang bisa siapa.
Dalam kunjungannya, Alam juga mengajak warga Karo menulis pesan untuk Indonesia yang nantinya akan disampaikan langsung ke Ganjar Pranowo selaku calon presiden. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hitriansyah, iNews melaporkan. Relawan Ganjar Mahfud di Pati, Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi kreatif kepada masyarakat untuk kemenangan Pilpres Februari mendatang. Salah satunya dengan memasang bendera raksasa di sebuah menara setinggi 40 meter. Relawan Ganjar Mahfud di Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah yang menamakan dirinya sebagai DGP 8 Pati membuktikan militansinya dengan mengibarkan bendera raksasa Ganjar Mahfud di menara setinggi 40 meter. Bendera raksasa berukuran 3 x 5 meter ini dipasang dan dikibarkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat serta meneguhkan kembali bahwa Kecamatan Juwana merupakan kandang banteng yang identik dengan pendukung Ganjar Mahfud. Sebelum dikibarkan, para relawan juga menggelar upacara layaknya pengibaran bendera sebagai bentuk penghormatan. Kami memang melakukan pemasangan di daerah Juwana ini menunjukkan bahwasannya Juwana adalah kandangnya banteng yang mana juga identik dengan pendukung dari Bapak Ganjar Mahfud. Sebelumnya relawan DGP 8 Pati juga memasang 1000 poster Ganjar Mahfud mulai dari pintu masuk Kudus hingga Rembang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, para pengurus santri bersama Jokowi atau Samawi Jawa Barat mendeklarasikan dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Rakor dan konsolidasi untuk pemenangan Ganjar Mahfud hingga sosialisasi program unggulan lewat berbagai kegiatan juga terus dilakukan oleh para relawan paslon nomor urut 3. Menuju Pesta Demokrasi 14 Februari 2024, relawan sahabat Ganjar Pranowo SGP menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekjen DPP SGP Hoirullah mengatakan pihaknya terus semaksimal mungkin melakukan sosialisasi Ganjar Mahfud dari pintu ke pintu hingga melalui media sosial. SGP turut menyerap keluhan masyarakat di bawah sekaligus memberikan solusi dengan berbagai program unggulan Ganjar Mahfud. Para pengurus santri bersama Jokowi Samawi di Jawa Barat mendeklarasikan dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Kegiatan ini dilakukan bersama para habaib yang tergabung dalam Forum Habaib se-Jawa Barat di Ponpes Manbau Falah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para ulama dan habaib mendoakan agar Ganjar Mahfud lebih memperhatikan rakyat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden Wakil Presiden periode 2024-2029 mendatang. Jaringan Kiai Ulama Pasuruan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Mahfud dalam halaqah kebangsaan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Pasuruan, Jawa Timur. Ganjar Mahfud dinilai memiliki keunggulan dibanding paslon lain dari segi pengalaman dan kecakapan dalam pemerintahan, latar belakang, serta komitmen untuk membawa masa depan Indonesia. Ganjar Pranowo memiliki pengalaman di eksekutif hingga legislatif, sementara Mahfud MD dikenal pendekar hukum dan sosok yang bersih dari korupsi. Masih dari Jawa Timur, relawan santri dukung Ganjar membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan menggelar bazar sembako murah di Desa Kedayunan, Kibat, Kabupaten Banyuwangi. Mereka menyediakan 1 liter minyak goreng, 3 kg beras, 1 kg gula, dan 500 gram bawang putih yang dijual dengan harga terjangkau kepada kalangan masyarakat prasejahtera. Bazar sembako murah terus digelar di beberapa daerah Indonesia seiring dengan melonjaknya harga sembako. Menanggapi lonjakan harga bahan pokok, relawan Serikandi Ganjar Jabodetabek menginisiasi bazar murah di Taman Cipinang, Kecamatan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dalam bazar murah ini 1 paket minyak goreng dan gula senilai Rp35.000 hanya dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Sosialisasi paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud meliputi rekam jejak visi misi hingga program unggulan turut dilakukan kalangan perempuan milenial Serikandi Ganjar.
Pemirsa, kehadiran Partai Perindo mendapat kepercayaan dari masyarakat luas di seluruh penjuru tanah air dengan digelarnya berbagai program yang peduli rakyat kecil. Bazar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan gerobak Partai Perindo menjadi program unggulan yang ditunggu masyarakat. Valencia Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil 3 Jakarta Barat dari Partai Perindo, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis serta bazar minyak goreng murah di Jalan Margajaya Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Bersama caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9, Dina Masyusin, bakti sosial ini digelar untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat. Alhamdulillah sih bisa ngebantu masyarakat ya yang nggak mampu. Pokoknya bagus deh, keren. Banyak warga mengeluh tentang kesehatan. Banyak warga mengeluh tentang harga sembako yang sangat tinggi. Maka dari itu Partai Perindo hadir untuk membantu meringankan daripada masyarakat. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil 3 Jakarta Lisa Mariana Wardana akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian jika dipercaya menjadi wakil rakyat. Komitmen ini disampaikan saat menggelar bazar murah minyak goreng bersama caleg DPRD Dapil 9 Sarafudin di Jalan Peternakan 2, Kebon Sayur, Jakarta Barat. Saya dari Pasti Bisa Pasti Lisa nomor 5 akan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus UMKM bagi masyarakat-masyarakat. Contohnya seperti pembuatan es tebu, bagaimana menjadi tukang AC yang baik, bagaimana menjadi tukang muah yang baik, bagaimana kan kita menjadikan skill-skill lah kepada masyarakat. Tentu masyarakat sudah menunggu-nunggu lama, bahkan mereka sudah tanya kepada tim sukses kami yang ada di posko Kapuk ini, kapan pelaksanaannya, karena mereka sangat merindukan harga minyak murah maupun gula. Selain menggelar program-program unggulan, caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan visi misi secara masif. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghadirkan harga kebutuhan pokok yang stabil dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk ibu rumah tangga menjadi harapan warga di Kampung Bebek, Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Aspirasi ini disampaikan warga kepada Dian Mirza, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo saat bazar murah di kampung mereka. Warga Kampung Bebek, Kelurahan Angke di Tambora, Jakarta Barat sangat antusias dapat membeli minyak goreng murah yang digelar Dian Mirza, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo. Digelar di Gang 11, warga juga ditraktir makan jajanan dari para pelaku UMKM. Sejumlah harapan disampaikan warga kepada Dian Mirza, diantaranya lapangan pekerjaan baru, air bersih, dan Partai Perindo dapat memperjuangkan kestabilan harga kebutuhan pokok. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan terutama buat ibu-ibu seperti ibu rumah tangga gitu. Ya saya bilang mudah-mudahan Partai Perindo diberikan amanah, saya diberikan amanah juga. Kami pingin sekali program-program yang baik-baik yang sudah kita lakukan selama kampanye dan juga canvassing masih bisa terus. Khususnya UMKM ada gerobak Perindo kan ya, kita pengen terus itu ada. Selain di Gang 11, warga di Jalan Jembatan 2 Barat juga dilayani dengan bazar minyak goreng murah. Warga mendoakan Dian Mirza dapat menjadi wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi warga. Nama kita orang susah, kerjaan inilah kuli, cuci gosok. Kalau kan nggak cukup buat makan sehari-harinya, gitu, buat bayar kontrakan, bayar apa. Semoga PT Perindo bantu rakyat kecil gitu aja. Amin ya. Semoga semangat gitu ya. Sukses ya. Sangat membantu ya, kalau bisa jangan minyak aja ya. Kalau bisa ada beras, ada gula ya kan. Soalnya gula sekarang mahal banget kalau buat aku. Dian Mirza juga mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 di TPS dan memilih Partai Perindo dan calegnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam safari politik ke Provinsi Jawa Tengah, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono bertemu para petani mempromosikan durian bawor khas Banyumas go internasional.
Mardiono mempromosikan buah durian bawor khas Banyumas agar semakin dikenal oleh masyarakat nasional hingga internasional. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan para petani durian di Desa Karanggintung, Kemerajen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini juga dilakukan simbolis penanaman bibit pohon durian sebagai bagian dari program P3 dalam gerakan penanaman 1 juta pohon. Selain itu juga diberikan bantuan pembuatan sumur sebagai sumber air dalam rangka pembibitan. Pertama, daerah pembibitan ini kualitasnya ditingkatkan, terus kemudian di sini juga ada ahli tentang pertanian ya, Pak Dr. Wasito ya. Ini juga nanti bisa terus berkolaborasi dengan para kelompok tani di sini untuk terus dilakukan. Ganda putra Indonesia Bagas Fikri sukses melangkah ke perempat final Indonesia Masters 2024.